demokrasi, implementasi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sebagai negara berbentuk republik yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, Indonesia dapat disebut sebagai negara demokrasi. Sejak tumbangnya rezim otoriter Orde Baru, Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kerap dipuji sebagai negara yang telah membuktikan bahwa Islam, demokrasi, dan modernisasi dan modernitas dapat tumbuh dan berkembang bersama. Sayangnya, demokrasi sering dipandang oleh sebagian kalangan sebagai penghalang praktek syariat Islam di Indonesia. Seolah-olah umat Islam yang ingin menjalankan syariat Islam harus meninggalkan demokrasi. Dan jika mereka mengambil demokrasi, mereka harus meninggalkan syariat Islam. Salah satu spanduk yang saya temukan di kampus perguruan tinggi Islam pada bulan Maret 2014 berbunyi, "Khilafah arus utama perjuangan mahasiswa, tinggalkan demokrasi." Islam tinggalkan demokrasi yang dipandang sebagai jalan semu perjuangan. Bagi mereka yang menolak demokrasi, alasannya adalah demokrasi akan menghasilkan hukum buatan manusia. Sedangkan dalam Islam, hukum atau syariat adalah hukum yang dibuat oleh Allah, hukum Tuhan. Alasan inilah yang membuat sejumlah tokoh Islam dan tokoh Kristen sebelum kemerdekaan menyepakati rumusan Piagam Jakarta yang akan dijadikan pembukaan konstitusi Indonesia. Piagam ini dirumuskan oleh 9 orang, Insinyur Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, A.H. Maramis, Abdi Kusmo Cokro Sujono, Abdul Kahar Musakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasim, dan Bapak Muhammad Yamin. Salah satu keunikan piagam yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 adalah piagam ini memuat kalimat yang berbunyi, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya." Kalimat ini merupakan jaminan formal bahwa di negara yang baru yang akan dibentuk, jadi waktu itu Indonesia belum dimerdekakan, belum merdeka, umat Islam akan dimudahkan dan diwajibkan menjalankan syariat Islam. Oleh karena itu, ketika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan konstitusi Indonesia ditetapkan keesokan harinya, umat Islam justru kecewa. Asalnya 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dalam Piagam Jakarta dihilangkan. Pada tahun 1959, ketika dasar negara dibahas kembali di konstituante, ada usulan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara atau menjadikan 7 kata itu diadopsi kembali. Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan keputusan presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam keputusan tersebut, Soekarno mengatakan bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Hadirin yang berbahagia, apa yang dikatakan oleh Soekarno dalam dekret tersebut berarti meskipun jamunan formal dalam konstitusi untuk menjalankan syariat Islam gagal didapatkan oleh partai-partai Islam,
Namun peluang untuk membuat undang-undang atau peraturan yang berdasarkan atau diilhami oleh syariat Islam melalui mekanisme demokrasi perwakilan masih terbuka lebar, meskipun ada tantangan-tantangannya. Sejumlah pengamat khawatir bahwa para aktivis Islam yang selalu mengusung tema syariat akan menggunakan demokrasi justru untuk membunuh demokrasi. Karena pada dasarnya mereka menolak prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang mereka anggap bertentangan dengan syariat dan kedaulatan mutlak Tuhan. Sebaliknya, aktivis Islam justru merasa khawatir dengan demokrasi. Karena bagi mereka demokrasi akan membuka jalan bagi berkembangnya sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Sesuatu yang menurut Majelis Ulama Indonesia dalam keputusannya nomor 7 tahun 2005 adalah haram. Karena akan melemahkan komitmen umat Islam terhadap norma agamanya sendiri. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, tanpa adanya upaya mensinergikan antara tuntutan syariat Islam dan tuntutan demokrasi, maka perbedaan pandangan antara dua kelompok yang berbeda pandangan tersebut dapat semakin lebar dan dapat menimbulkan konflik dan kekerasan yang pada gilirannya akan mengganggu keutuhan bangsa. Dengan asumsi bahwa demokrasi tidak mengancam akidah umat Islam dan syariat Islam dapat disinergikan dengan demokrasi, orasi ini akan menjelaskan pengertian